Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan ngebahas terkait kelanjutan dari videoku yang sebelumnya dengan judul cara daftar aplikasi nusuk atau cara untuk mendaftar kuota umroh dan juga jadwal umroh tanpa travel. Teman-teman yang mau lihat videoku yang ada di part satunya bisa klik dari link video yang ada di kanan ini ya teman-teman, atau langsung aja klik yang ada di profil aku, terus nanti pilih video aku yang terkait cara daftar aplikasi nusuk. Oke teman-teman, jadi kita akan ngebahas terkait cara gimana kita bisa ke Raudhoh atau makam Nabi Muhammad yang ada di Masjid Nabawi. Cara masuknya dengan kita menggunakan tasreh atau perizinan, dan juga caranya gimana kalau misalkan kita nggak punya tasreh itu gitu. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke videonya. Cara ke Raudhoh dengan menggunakan tasreh atau perizinan. Jadi teman-teman, tasreh atau perizinan ini bisa kita dapatkan dari aplikasi nusuk. Gimana cara daftarnya, gimana untuk step-stepnya seperti apa, itu udah aku bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa langsung cek dari videoku yang ada di sebelumnya itu aja ya teman-teman. Terus ini langsung kita nanti masuk ke tampilan halaman muka dari aplikasi nusuk ini teman-teman. Nah, untuk kita yang mau ngedaftar untuk ke Raudhoh, itu kita pilih yang pilihan paling bawah. Di sini ada Prophet's Mosque Service. Jadi di sini ada pilihannya Praying in the Noble Raudhoh untuk men dan juga untuk women. Di sini aku akan memberikan contoh untuk yang women ya teman-teman. Pada prinsipnya sih untuk yang laki-laki maupun untuk yang perempuan itu step-stepnya sama aja. Tapi di sini aku contohin untuk yang perempuan aja ya teman-teman. Oke, nanti langsung kita klik aja. Terus nanti kita akan masuk di sini ke pilihan main usernya. Di situ nanti kita pilih nama kita. Terus kemudian setelah itu kita klik continue. Di situ nanti akan ada pilihannya. Kita mau ke Noble Raudhoh itu jam berapa dan juga hari apa gitu teman-teman. Sama seperti kalau kita mau ngedaftar umroh, di sini pilihannya warna-warnanya juga sama. Kalau merah itu berarti dia itu jamnya ramai banget, kuning tuh berarti agak ramai, dan hijau tuh ya ramainya biasa aja gitu teman-teman. Di sini teman-teman bisa juga cek untuk di masing-masing jam-jamnya ya teman-teman, karena kadang ada yang merah tapi di dalamnya ada yang hijau, kadang juga ada yang hijau tapi di dalamnya untuk jam-jamnya ada yang merah. Jadi nanti teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, terus di sini setelah teman-teman pilih jadwalnya di mana, teman-teman klik yang instruction in entering the Prophet Mosque itu ya teman-teman. Nanti di sini teman-teman bisa baca sendiri, terus langsung centang yang bagian obligation to see the instruction. Terus teman-teman klik lagi continue. Udah deh teman-teman, langsung jadi deh ini tasrehnya teman-teman. Ini cukup sangat mudah. Terus ini juga ada QR-nya kalau misalkan teman-teman berminat untuk kayak screenshot atau untuk menyimpan dari QR-nya ini sendiri gitu teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan untuk teman-teman yang udah punya tasreh itu nanti, teman-teman ketika udah sampai di Masjid Nabawi, aku juga saranin teman-teman tuh untuk nanya ya teman-teman ke askarnya, di mana pintu masuknya untuk yang punya tasreh gitu, yang mau ke Raudhoh dengan tasreh gitu. Karena kadang pintunya juga bisa berubah-berubah gitu teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman menanyakan dulu ke askarnya gitu teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman itu cenderung cukup terlihat sih teman-teman untuk teman-teman yang punya tasreh gitu, karena itu akan ada antriannya gitu teman-teman, akan ada antriannya gitu untuk yang cewek sendiri, cowok sendiri kayak gitu untuk teman-teman yang punya tasreh. Terus untuk nanti kita mau ngecek perizinan kita nanti ada di mana, klik bagian permits. Nah, di sini nanti ada active permit. Nanti kita bisa klik lagi tadi terkait kayak kartu perizinan kita ya teman-teman, ini ada di sini. Nanti teman-teman tinggal klik aja untuk di bagian view details, itu akan muncul lagi gitu teman-teman. Terus kalau mau di cancel ya udah nanti kita tinggal klik yang bagian cancel. Udah semudah itu. Kalau misalkan kita mau misalnya kita berubah pikiran nih teman-teman, kita mau kayak ganti jadwal, ganti jam segala macamnya. Nah, selanjutnya adalah cara kita untuk masuk ke Raudhoh kalau kita nggak punya tasreh atau surat izin.
Untuk teman-teman yang nggak dapetin tasreh atau pas waktu itu lagi musim rame-ramenya sehingga perizinan tasreh di Nusuk agak sedikit sulit, itu bisa dengan cara yang pertama adalah teman-teman langsung nanya aja ke askarnya gitu, dimana pintu yang bisa untuk teman-teman masukin kalau teman-teman itu mau untuk ke Raudhah gitu. Kadang juga askarnya ini tuh kebanyakan dari mereka nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Jadi aku saranin teman-teman langsung aja pakai Google Translate. Jadi dari bahasa Indonesia langsung ditranslatein ke bahasa Arab gitu tuh. Terus langsung dikasihin ke si askarnya gitu biar komunikasinya lebih mudah. Itu juga ada beberapa informasi yang kayak beda-beda gitu teman-teman. Kayak aku pernah dengar juga kalau misalkan katanya tuh bisa dari pintu 31, 32, 30, ada juga yang bilang dari pintu 25. Nah, itu tuh tergantung dari pada masa tertentu atau musim-musimnya tertentu gitu teman-teman. Jadi teman ini kemarin sih waktu Ramadan kan suami aku itu nggak dapet tasreh. Jadi dia itu waktu itu dia itu masuk dari pintu 2 sama 3 dan kalau rata-rata kan kalau yang aku baca nih teman-teman kayak misalkan di internet, di website ataupun dari informasi teman-teman yang lain itu kan biasanya tuh disuruh habis subuh, tapi pas waktu itu malah dia dapatnya itu ketika habis zuhur gitu teman-teman. Waktu itu sih suamiku tuh nggak ada nanya ke askar, tapi dia waktu itu ngelihat banyak orang-orang berkerumun gitu di depan pintu gate 2 sama 3 gitu, dan di situ ada penutup putih yang itu tuh kayak merupakan cirinya Raudhah gitu loh teman-teman. Dan terus kemudian juga ada kayak pagar apa ya teman-teman, semacam pagar portable-nya gitu loh teman-teman yang bisa ditarik itu. Jadi itu tuh pagarnya itu tuh menutupi pintu 2 sama 3. Terus ketika akan masuk untuk sholat zuhur sekitar hamin 1 jam sebelum jam waktu sholat zuhur ya teman-teman, itu tuh pagar portable-nya tuh dibuka gitu. Dan waktu itu terus langsung suamiku itu dia langsung ngikutin semua orang gitu yang berebutan masuk. Emang kalau kita tanpa tasreh itu masuknya emang agak ini ya teman-teman, agak harus berebutan ya, harus cepet-cepetan gitu. Jadi kayak dia langsung masuk lari gitu, terus langsung dia nanti nyampe lah dia di tempat Raudhah itu teman-teman, jadi bisa sholat di situ, bisa sholat zuhur di situ. Terus untuk teman-teman yang pengen langsung kayak ngelihat lebih deket gitu dari makam Nabi, karena kalau misalkan tadi kita kayak masuk ke area Raudhah yang dari gate 2 sampai 3 itu emang yang untuk diperuntukkan untuk yang mau sholat ya teman-teman, untuk yang mau sholat. Tapi yang kayak kita emang cuman pengen untuk ngelihat secara lebih dekat gitu ke makam Rasulullah, makam Nabi Muhammad, itu teman-teman bisa masuk yang ada di gate 1. Gate 1 itu nanti tuh akan nembus, kalau teman-teman nanti lurus terus itu nanti tuh akan nembus ke gate 41 teman-teman. Jadi nanti masuk dari 1 keluar dari gate 41. Di situ nanti akan ada dari makam Rasul gitu teman-teman. Tapi tidak diperkenankan oleh askarnya di situ kita tuh kayak sholat gitu, nggak diperkenankan teman-teman. Jadi kayak cuma diperkenankan berdoa dengan cepat gitu teman-teman, berdoa dengan cepat sambil berdiri gitu teman-teman, bener-bener di depan langsung makamnya Rasul itu teman-teman. Nah, tapi teman-teman ini perlu aku sampaikan juga ya teman-teman, untuk di bulan-bulan tertentu itu aplikasi Nusuk untuk kita daftar tasreh ke Raudhah itu nggak semudah seperti yang aku contohkan tadi teman-teman. Sebagai contohnya ya teman-teman, waktu aku kemarin datang itu waktu bulan Ramadan itu cukup susah ya teman-teman, cukup sulit untuk kita mendapatkan tasreh dari aplikasi Nusuk gitu. Dan itu cuman kayak dibuka itu setiap 1 jam sekali gitu teman-teman, dibuka jadwalnya gitu. Jadi misalkan aku mau untuk ke Raudhah itu jam 7 pagi besok gitu, jadi aku baru ngelihatnya jam 7 malam sekarang ini, bener-bener tepat jam 19.00 itu aku ngelihat jadwalnya itu baru dibuka lagi gitu teman-teman. Dan itu cepet-cepetan, dan itu cenderung kayak baru 19 lebih 1 menit itu langsung habis gitu teman-teman. Jadi aku saranin untuk teman-teman yang emang kayak udah dapet visa itu langsung buru-buru ya teman-teman, segera untuk daftar Nusuk. Terus kayak teman-teman juga langsung untuk ngedaftar Raudhahnya tuh segera gitu, jangan mepet-mepet. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu berangkatnya di musim-musim yang ramai ya teman-teman, kayak musim-musim Ramadan itu kan cukup sangat ramai gitu.